Tugas menyusun teks sejarah pribadi. Perkenalkan, nama saya Rasyendria Sajena Raffi Nugroho dari kelas 12 MIPA 1. Tugas ini dibuat untuk melengkapi kompetensi dasar 4.2. Menyusun teks sejarah pribadi, juga untuk ulangan KD keterampilan. Gebiar bintang. Berjuang mencapai cita-cita menuju bintang. Kalimat yang kemudian mendeskripsikan cerita hidup saya. Pada 20 September 2004, bertepatan dengan pengesahan Presiden ke-6 Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, lahir seorang bayi bernama Rasyendria Sajena Raffi Nugroho. Bayi tersebut tidak lain adalah diri saya. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, serta putra dari Bapak Singgit Nugroho dan Ibu Ratna Nurharjanti. Sejak kecil, saya sangat gemar membaca buku ilmiah dan karya-karya sains fiksi. Di usia 2 tahun, saya sudah berpergian dari kota kelahiran saya, yaitu Yogyakarta ke Manado. Saya tidak mengingat kejadian apapun kala itu. Namun tentu, Mama dan Papa, yaitu sebutan panggilan orang tua saya, selalu bercerita tentang masa kecil saya. Kondisi ekonomi keluarga saya pada saat itu masih belum sempurna. Mengingat saya harus ikut dengan Papa ke Manado di usia yang masih kecil, agar Papa mampu menghidupi keluarga saya. Sehingga saya memiliki berat badan yang kurang dari rata-rata dengan kondisi penyakit pernapasan bronkitis. Pengalaman yang masih teringat oleh saya di usia tersebut adalah ketika saya pergi ke pantai untuk pertama kalinya. Di Pantai Parangtritis bersama keluarga saya. Saya masih mengingat bagaimana rasanya melihat mentari terbenam di ufuk barat. Sampai datang pada masa ketika saya pindah ke kota Bogor di usia 5 tahun. Pada saat itu, Papa sudah memiliki pekerjaan yang lebih layak. Saya tinggal di perumahan Ciamas Hills, Kabupaten Bogor, tanpa keluarga yang dekat. Karena keluarga besar saya tinggal di kota kelahiran saya, yaitu Yogyakarta, atau dengan kata lain, saya dan keluarga saya merantau. Adik saya bernama Clarinta. Adik saya yang menjadi teman kecil saya di masa itu. Kami hanya berselisih usia 3 tahun, sehingga hubungan saya dengan adik saya layaknya seperti sahabat. Saya tidak memiliki banyak teman pada saat itu, dan hanya bermain sepeda di bawah sinar matahari setiap hari dengan adik saya. Memasuki masa taman kanak-kanak, saya mulai bisa beradaptasi dengan tempat baru di kota hujan. Saya mampu meraih juara 1 siswa berprestasi TK Arofah. Walaupun saya tidak mengingat banyak kejadian pada saat itu, saya masih mengingat bagaimana rasanya mengangkat piala pertama di hidup saya. Hingga datang saatnya saya memasuki sekolah dasar. Saya bukanlah siswa yang aktif dan terpandang. Saya bukan pula siswa yang berprestasi. Pada saat itu, saya mendapat perlakuan tidak bermoral oleh teman satu sekolah dikarenakan postur tubuh saya yang kurus kering. Saya tidak menceritakan ini kepada siapapun, bahkan orang tua saya, karena saya tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Tepatnya pada saat itu, saya berada di bangku kelas 5 sekolah dasar. Hampir setiap hari saya dirundung dengan cara dikucilkan, kekerasan verbal, dan seringkali terkunci di luar kelas sehingga saya tidak dapat masuk ke dalam kelas. Di kelas 5 sekolah dasar, saya selalu dengan rutin melakukan terapi uap yang bertujuan agar menyembuhkan riwayat penyakit pernapasan saya. Mama yang selalu menemani dan mendampingi saya pada saat itu menuju rumah sakit Hermina yang memiliki jarak cukup jauh dari rumah, karena Mama hanya menggunakan sepeda motor untuk menemani saya. Bahkan saya sempat dirawat di rumah sakit Azra dengan penyakit DBD di masa saya menjalani terapi uap. Sementara pada saat itu saya berada di kondisi kronis karena terdiagnosa asma dan sinusitis. Maka dari itu, tak peduli ketika hujan dan terik atau beliau sudah lelah setelah bekerja seharian sebagai guru, Mama tetap akan mendampingi menyelesaikan pengobatan saya pada waktu itu. Betapa hancurnya hati saya ketika mendengar ucapan tentang perundungan kepada penyakit yang saya derita. Saya dianggap tidak layak untuk hidup. Saya masih mengalami perundungan bahkan setelah keluar dari rumah sakit. Hal ini menjadi rasa trauma tersendiri bagi saya pada saat itu. Saya hanya memiliki 3 teman yang saya anggap selayaknya seorang teman. Saya sangat bersyukur memiliki Haikal, Rizky, dan Yasmin yang mampu menguatkan saya di titik terendah. Bahkan saya mampu mendapat juara 1 kejuaraan olahraga catur O2SN tingkat kota karena adanya dukungan dari teman-teman yang mendukung saya. Maka dari itu, saya tidak kemudian dengan mudah untuk menyerah
dan menganggap diri saya lemah hanya karena saya memiliki badan yang kurus dan mengalami perundungan. Kekesalan yang ada dalam diri saya luapkan untuk terus belajar dan belajar demi meraih SMP yang saya cita-citakan pada saat itu, yaitu SMP Negeri 4 Bogor. Dengan bekal ilmu yang cukup, maka akhirnya kesabaran demi kesabaran yang telah saya simpan selama ini terbayarkan oleh hasil yang memuaskan. Saya berhasil masuk dan diterima di SMP Negeri 4 Bogor dengan nilai ujian terbaik ketiga di sekolah dasar. Di SMP, kemudian saya mendapat lembaran, cerita, dan dunia yang baru. Menjadi salah satu siswa di sekolah ini tentunya adalah kebanggaan tersendiri. Saya yang memiliki pemikiran belum matang justru memberi kelonggaran terhadap kedisiplinan dan tata tertib yang ada dalam diri saya pada saat itu. Pada masa itu, kenakalan saya tumbuh. Saya dipanggil ke ruang BK karena memecahkan fasilitas sekolah dengan bola sepak yang saya mainkan di dalam kelas. Saya mengganggu kegiatan pembelajaran dan telat mengerjakan tugas. Semua itu saya lakukan seakan-akan menjadi bayaran dari masa sekolah dasar yang penuh tekanan. Lingkungan pertemanan pada saat itu juga sangat berpengaruh dengan bagaimana saya berperilaku. Lambat laun, hasil pembagian rapor pun datang. Saya yang hampir setiap hari selalu bermain dengan permainan gawai bersama teman-teman saya tentu tidak memiliki persiapan yang cukup matang untuk menghadapi ujian. Hal ini kemudian mengakibatkan hasil akhir laporan nilai saya sangat buruk dan tidak memuaskan. Dari sini saya merasakan bagaimana besarnya kekhawatiran saya melihat orang tua kecewa dengan raihan yang saya dapatkan. Namun, papa dan mama selalu mendukung saya bagaimanapun kondisi saya pada saat itu. Saya pun kemudian mulai tersadar dan mengingat kembali impian saya. Bintang yang menjadi impian menggantung di langit. Sehingga alih-alih semakin keluar dari jalur impian, saya justru menjadi termotivasi agar mampu memperbaiki diri saya dan ingin meraih impian. Semenjak itu, saya mulai belajar bersungguh-sungguh dan memaknai tujuan hidup saya. Terdapat suatu malam di mana saya melihat bintang-bintang di langit. Saya sangat gemar melihat bintang dan selalu mengimajinasikan impian saya setiap kali melihat bintang. Di tahun berikutnya, setelah keterpurukan di masa SMP, saya mampu membuktikan kepada diri saya dan semua orang hasil jerih payah yang telah saya lakukan dengan mendapat juara harapan 1 inovasi kreativitas Kurang Bogor. Bahkan terjadi peningkatan nilai yang signifikan apabila dilihat dari peringkat kelas, dari peringkat 17 menjadi peringkat 2 di kelas. Hal ini terus berlanjut ketika saya berada di sekolah menengah atas. Raihan prestasi demi prestasi saya dapatkan. Menjadi perwakilan pajak bertutur, menghadiri acara Balai Kota Open bersama Wali Kota, menjadi finalis OMFI atau Olimpiade Matematika Fisika yang diadakan ISS, juara harapan 1 Lasastra, juara harapan 1 Metik atau Math Statistik, menjadi owner usaha sepatu bernama Volentik, juara 2 bisnis model kanvas tingkat nasional. Saya berkata kepada diri saya, untuk menjadi orang yang hebat diperlukan pengorbanan. Bagaimanapun perkara dalam hidup, saya harus memberikan yang terbaik. Menggetarkan semangat dalam diri saya dalam meraih bintang. Dengan rasa tanggung jawab, saya kemudian mampu mendapat prestasi yang gemilang. Walaupun hidup tidak akan selalu terus berhasil, tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menyimpan rencana manis di balik kegagalan. Sekian pemaparan saya mengenai teks sejarah pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.